Saya termasuk salah satu orang pemilih Prabowo Gibran yang sekarang merasa kecewa karena dulu saya berpikir mereka berdua ini pinter. Ternyata tidak. Makanya sekarang semua kebijakan mereka yang saya rasa ini tidak untuk kepentingan rakyat akan saya kritik. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin gitu. Jadi ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius ya. Gitu. Untuk sebuah bangsa untuk maju, maka yang menentukan bangsa ini semua maju bukan mereka yang kecepatannya paling tinggi, bukan. Bapak Ibu sekalian pernah lihat kereta kuda? Kereta kuda yang kudanya itu 6. Ada yang kereta kuda 6? Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu bukan kuda yang paling cepat. Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu adalah kuda yang paling lambat. Jadi kalau ada 6 kuda, 5 kuda bisa kecepatan 40 km per jam, satu kuda kecepatannya hanya 20 km per jam, apa yang terjadi? Semua jalan kecepatan 20 km. Semua jalan kecepatan 20 km. Karena ini satu rangkaian ini. Tidak bisa, ada bangsa kita begitu. Sebuah bangsa kalau mau maju tidak bisa hanya sebagian yang sekolah, harus semua. Ini PR besar, PR besar. Kalau kita bicara Indonesia, paling sederhana begini, ada SD, SMP, SMA. Mulainya sebelum sampai SD namanya jumlah bayi lahir. Nah, bayi lahir itu 100%, 100% seperangkatan, 100%. Umur 6 tahun masuk sekolah, yang masuk sekolah 98%. Oke, 2 itu sudah off. Oke, 2%. Masuk kemudian ke SMP, angkanya jadi 81%. Oke, udah 19% hilang dari sekolah. Masuk ke SMA 64%. Oke, 36% nggak masuk. Bentuknya seperti ini, seperti piramid. Selama kita bentuknya seperti ini, maka pendidikan kelas sekolah kita tidak akan bisa mengubah bangsa kita. Selama bentuknya seperti piramid, ini harus diubah sedikit begini, supaya jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP sama dengan bangku SMA. Nah, kalau itu sama, jalan tuh. Pertanyaan, apakah Surabaya angkanya sudah sama? Jumlah bangku SD, bangku SMP, bangku SMA. Kalau belum, berarti kita belum berniat menggerakkan setiap anak kita. Semua kabupaten kota se-Indonesia sudah sama ini. Wih, kita ketemu kenyataan yang luar biasa. Masih begini. Dan kadang-kadang curang sekali. Apa efeknya kalau seperti itu? Efeknya, kita sering bicara tentang kualitas pendidikan, kualitas sekolah, betul ya? Nah, yang nggak sekolah kita bicarakannya di mana? Baru kita bicara tentang sekolah, kualitas sekolah. Halo teman-teman, bergabung bersama saya ya di channel Kacamata Dangi. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk silahkan subscribe sekarang teman-teman, tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lihat teman-teman, ini adalah ya walaupun politik 2029 itu masih jauh ya kan, ya 2,5 tahun atau 3 tahun ya kan. Jadi politik saat ini tuh semakin mulai memanas teman-teman. Mesin-mesin politik kemudian dipanaskan, dihidupkan ya. Ketika elit-elit mengatakan seperti ini ya, itu banyak sekali teman-teman. 2029 masih jauh, pilpres masih jauh, kita berfokus bekerja untuk masyarakat. Nah, itu adalah bahasa-bahasa para elit biasanya seperti itu. Dan mereka dibalik semuanya itu teman, mereka tuh kemudian bekerja untuk memanaskan mesin mereka. Contohnya seperti apa ya? Contohnya kalau kita melihat saat ini ya, bagaimana PSI misalnya, partai berlogo gajah ini teman-teman, mereka ini sekarang memanaskan mesinnya dengan ya mungkin memfasilitasi Jokowi untuk keliling Indonesia. Dan bagaimana Jokowi saat ini kan sedang keliling Indonesia teman-teman ya, untuk konsolidasi partai, kemungkinannya seperti itu, untuk memenangkan bagaimana PSI ini ke depan ya. Apakah PSI lolos ke Senayan ya kan, masuk ke Senayan atau tidak. Ya demikian juga kalau kita melihat Anies Baswedan ya, tokoh yang ya sangat luar biasa ini teman-teman ya. Beliau ini pernah menjadi Capres 2024 dan saat ini sangat berpotensi besar untuk maju lagi di Pilpres 2029. Kenapa demikian? Karena memang masih masuk top survei, teman-teman. Bahkan suaranya juga cukup tinggi ya untuk seorang
bakal capres 2029. Menurut saya ini sangat baik ya. Kenapa? Karena bagaimana Anies ini adalah daya jualnya cukup tinggi ya. Kenapa? Karena bagaimana rekam jejaknya, bagaimana gagasannya, bagaimana apa yang sudah ia kerjakan. Bahkan bukan hanya berhenti sebagai capres 2024, namun Anies betul-betul menggunakan momentum ya saat ini teman dengan sebaiknya. Anies membangun partai, ya kan? Anies kemudian mempunyai relawan-relawan yang sangat militan, dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan saat ini sedang membantu masyarakat membuat jembatan, ya, mengajar mahasiswa dan sebagainya, teman. Menurut saya itu adalah bentuk-bentuk langkah politik yang dikerjakan Anies 2029, ya kan? Dan mungkin karena Anies bukan pejabat publik, tentu ia harus melakukan hal-hal seperti itu, teman. Beda lagi kalau beliau memang pejabat publik, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.